Oke guys, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebelum gue lanjutin untuk rekomendasi film di hari Jumat ini. Tiga film yang bakal gue rekomendasiin buat kalian di hari Jumat ini. Yang pertama gue punya Host 2020. Yang kedua gue punya film The Silence. Yang ketiga gue punya Rattlesnake. Yang pertama gue bakal bahas Host 2020. Film Host 2020 ini disutradarai oleh Rob Savage. Film Host 2020 ini merupakan film horor yang terinspirasi dari pengguna aplikasi video conference Zoom. Ceritanya tuh berawal ketika 6 orang teman yang terjebak lockdown menggelar pertemuan via aplikasi Zoom. Mereka lantas melakukan pemanggilan arwah secara online. Sayangnya, ritual tersebut berubah menjadi teror maut karena roh jahat mulai menyerang rumah mereka. Sebelum gue kasih kalian sedikit spoiler, gue mau kasih tahu kalian bahwa film yang dirilis sejak Kamis tanggal 30 Juli 2020 lalu ini tuh mendapatkan skor 100% dari Rotten Tomatoes. Jadi ini film pasti udah bagus banget. Film berdurasi 56 menit ini banjir ulasan positif dari penonton, kritikus, maupun figuran terkemuka dunia. Bahkan, Savage tidak pernah bertemu langsung dengan para pemainnya, yang diantaranya adalah Hailey, ada Edward, Gemma, Radina, Caroline, dan juga Emma. Seperti halnya film Searching yang sukses menyita perhatian saat dirilis tahun 2018, kalau kalian pernah nonton film Searching sama film Host 2020 ini hampir sama karena film ini mengajak penonton melihat seluruh adegannya melalui layar komputer. Hal ini tuh membuat ketegangan yang diciptakan semakin mencekam karena penonton merasa sebagai partisipan. Dan film ini tuh nggak cuma ngasih kita jump scare, tapi film Host juga bikin kita gelisah karena ceritanya yang natural dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Beda dengan cerita horor lainnya yang menampilkan sosok hantu yang terlalu nyata sehingga menimbulkan kesan fiktif. Faktanya, Host bisa bikin kita parno di rumah setelah menontonnya. Oke, gue bakal spoiler sedikit. Jadi ceritanya 6 orang itu menggelar pertemuan melalui aplikasi Zoom yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Apalagi masa pandemi ini, gue tuh nggak sampai sejauh itu mikir kalau mereka itu bakal mengundang roh di dalam pertemuan Zoom itu. Pikir tuh mereka cuma kayak mau kangen-kangenan, ya kan, melalui Zoom. Karena kan mereka nggak pernah ketemu gara-gara ada virus corona dan lockdown. Jadi mereka udah lama nggak ketemu, terus kangen-kangenan lewat Zoom gitu kan. Menceritakan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan selama lockdown. Dan ternyata mereka itu memang dari awal mereka mengadakan meet di Zoom ini, mereka itu emang mau mengadakan ritual secara online. Dan gue tuh nggak kepikiran sampai situ, apalagi setelah si Silent itu adalah salah satu mentor yang mereka sewa untuk mementori mereka dalam pemanggilan arwah. Nah itu tuh setelah si Silent udah masuk, nyuruh mereka untuk menyalakan lilin. Habis itu ada salah satu dari mereka yang kayak ngeprank temen-temennya, ada makhluk halus di sekitarnya, katanya temennya yang pernah gantung diri dan ternyata itu adalah bohong. Nah dari situ tuh mulai mencekam. Tadinya awalnya mereka cuma bercanda dan nggak percaya akan hal begituan, akhirnya menimbulkan malapetaka bagi mereka sendiri. Kisah selanjutnya kalian langsung tonton sendiri lewat link yang udah gue sediain di kolom deskripsi, scroll ke bawah, happy watching. Oke, selanjutnya gue punya film The Silence. The Silence ini mirip dengan film A Quiet Place yang sebelumnya udah pernah ditayangin di bioskop dan rilis sebelum The Silence. Karena apa? Karena memang ceritanya ini menceritakan tentang makhluk atau monster yang mendeteksi manusia melalui suara dan gerakan. The Silence pun demikian, tapi menurut pendapat gue lain. Karena menurut gue The Silence ini lebih ke menceritakan sebuah sekte. Oke, kita langsung ke sinopsisnya. The Silence ini rilis pada April 2019 yang lalu. Dan The Silence ini berdurasi 90 menit, bergenre drama, horor, dan thriller. Kisahnya itu berawal ketika beberapa orang penggali menemukan sebuah spesies langka yang tiba-tiba memangsa mereka, dan nggak sengaja mereka itu membuka portal bagi si makhluk-makhluk itu. Makhluk itu tuh bentuknya seperti kelelawar yang haus akan darah. Jadi kelelawar itu akhirnya keluar dari lubangnya dan menuju kota atau keramaian karena mereka kelaparan, dan mereka itu buta.
mereka hanya mendeteksi manusia atau mangsanya melalui sebuah gerakan dan juga suara. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang memang menyelamatkan diri dari si makhluk itu. Tapi ketika mereka lagi berjuang untuk menyelamatkan diri dari makhluk-makhluk ini, berjuang supaya mereka tetap hidup, mencari bahan makan, tibalah sebuah sekte mengganggu mereka. Jadi sekte ini ingin satu keluarga itu mengikuti sekte mereka. Dan sektenya ini tragis banget guys, bener-bener ajaran yang menurut gue nggak masuk akal. Mereka tuh bener-bener harus survive, berjuang dari makhluk-makhluk sialan ini. Terus tambah lagi mereka juga harus menolak sekte yang meneror terus-menerus mereka ketika mereka bener-bener harus survive dari makhluk ini. Kalian langsung lanjutin cerita dan nontonnya, klik link di bawah ada di deskripsi. Happy watching. Kita lanjut ke film yang ketiga, ada Rattlesnake. Jadi Rattlesnake ini tuh kategorinya psikologi trailer gitu. Jadi Rattlesnake ini menampilkan Katrina yang diperankan oleh Carmen Eyogo yang merupakan seorang ibu tunggal bersama putrinya yang berada di jalan. Tiba-tiba sang putrinya mendapatkan serangan serta gigitan dari seekor ular derik. Katrina pun langsung mencari bantuan di lokasi terdekat. Konfliknya dimulai ketika secara misterius dirinya menemukan sebuah karavan dan seorang wanita misterius di dalamnya yang memiliki kemampuan supranatural. Wanita tersebut mampu menyembuhkan luka sang anak tanpa bekas setitik pun. Namun, sebagai gantinya Katrina harus membunuh seorang sebelum matahari terbenam untuk membayar hutang. Dengan kata lain, Katrina harus menyerahkan jiwa baru setelah anaknya berhasil diselamatkan. Nah, dari situ gue mulai tertarik buat nonton film ini. Ular derik ini kan ular paling berbahaya gitu kan. Siapa yang digigit sama ular pasti mati, pasti meninggal. Ular ini tuh bahaya banget. Dan anaknya tuh berhasil selamat dengan tanpa bekas luka sekalipun. Dan ketika si anak bawa ke dokter setelah ketemu sama wanita misterius itu, anehnya dokter itu cuma bilang anak Anda hanya terkena dehidrasi. Apa gue kalau sebagai ibunya nggak shock gitu? Pasti shock banget dong. Anak gue tadi habis kena gigitan ular, tapi katanya cuma dehidrasi setelah bertemu dengan perempuan yang tadi nyentuh kaki anak gue. Kan aneh banget gitu kan. Setelah sampai rumah sakit, Katrina ini dihantui oleh banyak orang, diingatkan akan waktu. Jadi waktumu terbatas. Jangan lupa waktumu terbatas. Intinya tuh kamu harus nyerahin satu jiwa kalau anak kamu mau sembuh, kalau anak kamu mau hidup lagi. Jadi anaknya itu masih koma gitu loh guys, tapi dokter bilang kalau ini cuma dehidrasi. Jadi intinya si Katrina dikasih waktu sampai matahari terbenam supaya menyerahkan satu jiwa untuk menukar jiwa anaknya. Kalau dia nggak bisa menukar jiwa itu ke jiwa orang lain, anaknya akan tetap meninggal. Menurut kalian, Katrina akan berhasil atau enggak? Anaknya akan tetap selamat atau Katrina sendiri yang tidak selamat? Kalian langsung nonton aja film lanjutannya, ada di link deskripsi, gue udah cantumin semuanya. Oke guys, jadi ini adalah 3 rekomendasi film minggu ini di hari Jumat ini. Dan menurut gue kalau kalian mau nonton, yang pertama harus nonton Host 2020. Ini film bener-bener bagus banget. Oke, happy watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye. Hey. Hi guys. Hey guys! Trina! Caroline! Hi Teddy! Let's do a shot, guys, to us. Hey everyone, get in. 3, 2, 1. Anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet. Nothing's gonna happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forward. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Do you see that? Oh, Emma, that's funny. There's something. You know, we've connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. Like the spirits, it could be something platonic. Hey, this is all you want! Not my fault! This is your fault! Emma, turn the filters off. Come on.